Hai Sobat Sani, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Cepiring. Nah, kira-kira narasumber kita ini Orang baru atau orang lama ya? Oke, langsung aja sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Adiba Abrani Putri dari kelas 105. Dan saya Hilda Fauziatina Salika dari kelas 107. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat datang kembali di SMA Negeri 1 Cepiring dengan status yang baru yaitu PLT Kepala Sekolah. Iya. Sini ya Pak. Izinkan kami mendengarkan sedikit sejarah tentang pengalaman Bapak sebelumnya. Banyak juga nggak apa-apa kok, Pak. Kita ngobrol santai aja Pak. Oke, Ya. Hilda sama Adiba. Jadi tadi diawali dengan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. semoga selamat untuk dunia akhirat. Amin, amin, amin. Pertanyaan tentang bagaimana pengalaman saya di SMA Cepiring. SMA Cepiring sesuatu bagi saya, sesuatu banget. Ya. Saya 12 tahun di Lombok. Jadi tahun 91 sampai 2003 itu saya ada di Lombok. Kemudian alhamdulillah bisa berkesempatan untuk pindah. Pada waktu itu pilihannya SMA 1 Kendal, SMA 1 Boja, kemudian diarahkan ke SMA 2 Kendal. Tapi nggak tahu ya, barangkali ini yang namanya rezeki, Jodoh, ini yang ya. namanya jodoh, ini yang namanya jalan hidup. Takdir. Iya, Iya. pada waktu itu dulu kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kendal, namanya Pak Mulyono. Kakaknya itu dia satu sekolah sama saya di Lombok sana, namanya Bung. Ketemu, kemudian beliau bilang gini, "Neng Cepiring bayi," gitu. Kenapa di Cepiring? Karena beliau juga dulu guru di sini. Kemudian beliau pernah menjadi kepala sekolah, kemudian akhirnya menjadi pejabat di dinas itu. Nah, akhirnya saya kesini. Begitu sampai di sini, saya ketemu sama kepala sekolah yang saya bilang fenomenal untuk semancep ini, untuk semacep ini. Namanya Pak Tuyanto. Pak Tuyanto itu rumahnya sebelah, ya, sebelah sekolah ini. Beliau totalitas, beliau mengangkat nama baik SMA 1 Cepiring dari yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang ya boleh dikatakan kita punya gengsi, kita punya pride yang luar biasa gitu ya. Karena jasa beliau, saya berani katakan kayak gitu. Nah kemudian pada waktu itu saya posisinya adalah dari mulai guru biasa, wali kelas sampai akhirnya menjadi wakil kepala sekolah. Gitu ya. Tahun 2012 dulu. Di 2012 saya diusulkan untuk menjadi kepala sekolah. Tapi karena regulasi dan lain permasalahan, akhirnya belum sampai pada pengangkatan kepala sekolah. Sampai akhirnya 2019 sudah di take over ke provinsi, tadi kan kabupaten. Akhirnya kami mengikuti seleksi lagi. Alhamdulillah diterima. Nah 2019 akhirnya saya menjadi kepala sekolah pertama di SMA Kota Besari. Sampai tahun 2022 dimutasikan agak jauh di SMA Sukotejo, tapi saya bersyukur. Dimanapun itu sebenarnya harus bersyukur ya. Iya, bagaimana kita mensikapi kok. Di Sukotejo itu ternyata di sana banyak saudara saya gitu. Kemudian di Sukotejo saya sampai saat ini saya masih definitif di SMA 1 Sukotejo. Makanya tadi disebutkan PLT kan. PLT pelaksana tugas untuk di SMA 1 Cepiring menggantikan Pak Nur Hadi. Yang Pak Nur Hadi kita tahu definitifnya adalah di SMA 1 Pegandon ya. Kemudian sebelum saya PLT di sini adalah PLT di SMA 1 Kendal. Gitu. Jadi saya kembali di sini merasa disuruh pulang. Iya benar. Iya, disuruh pulang. Ketika disuruh pulang, kenapa disuruh pulang? Ya saya memaknainya ya. Ya, memang ada sesuatu yang kalau orang tua manggil, pulang, itu pasti ada sesuatu di rumah itu. Benar Saya juga. juga menganggap bahwa
memang ada sesuatu yang harus saya kerjakan di sini. Nah ini PR bagi saya, boleh dikatakan beban. Banyak banget yang harus ditanggung. Ya banyak yang harus Ya. saya merasa harus banyak saya upgrade ya. Dan kemudian memang karena memang saya tipikalnya dari mulai dulu masih di Lombok sampai di SMA Cipiring, saya 2 kali menjabat wakil kepala sekolah siswaan. Jadi 4 tahun, karena di sini kan 4 tahun kan ya. 4 tahun sempat berhenti 1 atau 2 tahun, diangkat lagi menjadi wakil siswaan lagi sampai akhirnya saya menjadi kepala sekolah. Jadi jangan salah dan kemudian jangan heran, datang-datang yang diperhatikan siswanya. Iya. Yang dipush, yang kemudian yang mendapatkan perhatian lebih Siswa. siswanya. Gitu. Berarti Bapak sendiri tuh asli dari sini, Pak? Aslinya? Asli saya Kalibuntu Wetan. Hmm. Walaupun saya banyaknya malah di Semarang ya. Oh. Bapak saya itu aslinya dari, kalau di Kalibuntu Wetan itu ada gang yang namanya Gang Piwaan dulu, kalau sekarang Sari Baru. Kemudian saya hanya 2 atau 3 tahun di situ. Saya sekolahnya di SD Kalibuntu, kemudian kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu pindah lagi ke Semarang di Banyumanik, gitu ya. Sampai saya SMA, lulus SMA, saya kuliah di Bandung. Oh. Jadi saya lulusan ITB. Oh. Keren sekali banget. Ya, walaupun kalau saya bilang ini kecelakaan. Kok bisa? Jangan aku cerita Itu ITB ceritanya Pak. Panjang banget. Jadi ini sering sekali kalau saya cerita tentang ini adalah memberikan motivasi kepada anak-anak kelas 12 gitu ya. Nggak ada yang tidak mungkin. Ya. Titik balik seseorang itu bisa di manapun juga. Jadi pada waktu itu saya di ITB itu di kampus Best of 3 Indonesia Iya. yang tentunya nggak mudah, Iya. dengan jurusan yang saya tidak suka pada waktu SMA. Apa itu, Pak? Saya guru kimia. Oh. Oh berarti Pak Yosi pinter ion kation. Iya, juga. iya. Oh. Iya. Loh, bukan hanya ini bukan ngomong ya, tapi memang Iya, Pak. faktanya Enggak. di awal saya ke Kendal mungkin nggak apa-apa, bukan siapa-siapa juga. Saya tahu di sini orang-orang pintar. Tapi kemudian saya punya strategi gimana saya untuk bisa mengaktualisasikan diri. Saya ngambilnya nggak dari kimianya, saya ngambilnya dari teknologi. Jadi di awal-awal saya di Kendal itu orang menyangka saya bukan guru kimia, tapi guru TIK. Kenapa? Ya boleh dikatakan kalau urusan TIK di Kendal di dinas pendidikan, maka orangnya salah satunya adalah saya, gitu ya. Yang menginisiasi itu, bahkan pernah menjadi ketua MGMP TIK, padahal orang kimia. Iya. Tapi kemudian karena memang saya basically-nya adalah di kimia, saya juga bagaimana ya caranya ya supaya saya bisa menjadi ketua MGMP kimia, dan itu juga terjadi. Oh my God. Saya dulu ketua MGMP kimia. Berarti Pak Yosi udah deket banget sama tata nama senyawa. Iya. Oh sama. Iya. Tata nama komputer juga. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan yang signifikan Pak dari sebelum dan sesudah Bapak ke sekolah ini? Ya pastinya beda ya. Iya, pastinya. 6 tahun itu dibilang lama juga lama, bilang sebentar juga sebentar. Iya. Gitu. Kalau saya bilang itu sebentar, soalnya selama 6 tahun di luar SMA Cipiring, saya tetap mengikuti Cipiring. Kenapa saya tetap mengikuti Cipiring? Karena istri saya guru SMA Cipiring. Iya. Gitu ya. Iya. Tetap update ya Pak. Iya. Terus juga banyak hal yang kemudian teman-teman di SMA Cipiring ini konsultasinya ke saya. Oh. Gitu ya. Terutama kalau masalahnya kesiswaan. Gitu. Kita tahu kesiswaan saat ini yang menjadi wakil kesiswaan kan Pak Tin ya. Iya. Dan Pak Tin itu pada waktu saya menjadi wakil kesiswaan, partner saya terkuat adalah Pak Tin. Pak Din ya. Ya. Ketika konsep itu biasanya dari saya,
yang eksekusi itu Pak Din itu kuat di eksekusinya gitu. Saya kuat di konsepnya. Jadi deh pada waktu itu SMA Cipiring itu pernah menjuarai Popda 2 kali. Jadi pernah jadi juara umum Popda 2 kali. Pernah suatu kondisi di mana SMA Cipiring itu SMPP-nya itu melebihi SMA yang kayak SMA Weleri, kayak SMA yang mungkin ternama ya Pak. Iya, yang ternama. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2010 ya udah lama 10. Saya meninggalkan di sini 6 tahun ya. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian menjadi model untuk sekolah lain. Satu fakta lagi, bahwa SMA Cipiring itu punya kekuatan di sumber daya. Saat ini, boleh dikatakan, hampir semua kepala sekolah itu pernah menjadi guru di SMA Cipiring. Yang ada di Kendal. Ya. Mau sebut di SMA mana? Oh my god. Itu pasti pernah diajar atau pernah gurunya di SMA Cipiring. SMA 1 Mujaya, saya ambil yang paling ujungnya. Iya. Itu dulu ada Pak Narto. Pak Sunarto itu sekarang menjadi Pak Capan Dinas. Ya, salah satu pejabat di Dinas Pendidikan. Kemudian Kaliwungu sekarang itu Bu Riko. Bu Riko itu dulu juga guru kimia juga di sini. Pak Nur Hadi itu dulu juga pernah ngajar di sini. Pak Nur Hadi. Oh. Kepala sekolah yang PLT kemarin Iya. juga ada. SMA 2 kepala sekolahnya namanya Pak Siswanto. Itu bahkan 2 kali menjadi kepala sekolah di sini dan juga guru di sini. Jadi dari 13 sekolah negeri itu 8 orang adalah dulu guru di SMA 1 Cipiring. Sampai guyon ada jobnya gitu. Jadi SMA Cipiring itu sekolah penjajah. Iya, iya. Oh iya. Ya, jadi dari sini itu kemudian memberikan konsep dan inspirasi pada sekolah yang lain gitu. Bahkan sekolah yang lebih existing, yang lebih tinggi levelnya gitu. Saya di SMA Sukorejo ya kita akuin ya bahwa untuk Kendal itu 3 besar. Kendal itu 1 Kendal, Sukorejo dan Boja. Iya. faktanya kan itu. Iya. Dan yang menjadi kepala sekolah di sana adalah SMA Cipiring. Bangga dong harusnya. Nggak gitu ya? Iya, benar. Oke. Ya, semoga Oh tadi pertanyaannya belum jawab ya? Apa bedanya? Kan gitu ya? Signifikan ya. Oh, iya. Signifikan ya. Bandingannya kalau dulu itu banyak guru senior ya. Tapi kemudian situasinya pada waktu itu saya lihat bahwa teman-teman itu konsen dengan tadi itu ya saya bilang konsennya adalah kepada siswa, penanganan kepada siswa gitu. Jadi ketika kita konsentrasinya kepada siswa, saya yakin digateki, diopeni, maka mereka merasa bahwa saya harus berprestasi dengan bagus. Iya. Nah kata kuncinya yang selama ini selalu saya katakan apa itu? Disiplin. Gitu. Kenapa dengan modal disiplin pada titik yang manapun itu laku. Gitu. Kekuatan kita adalah di situ. Makanya begitu saya datang, ya saya kuatkan di situ. Kesamaannya apa? Ini Cipiring. Ya. Dimana memang vibe-nya vibe Cipiring. Vibe Cipiring itu kayak gimana? Vibe Cipiring itu adalah bagaimana prestasi dihargai. Vibe Cipiring itu adalah bagaimana kekompakan itu adalah suatu hal yang utama. Vibe Cipiring itu bagaimana adalah sesuatu yang Anda tidak nyangka. Iya benar. Bahwa jadi nggak perlu ada kepala sekolah, nggak perlu ada TU, nggak perlu ada guru. Mereka ada itu karena ada siswa. Iya, benar. Kan gitu. Karena ada siswa, maka kita dihadirkan di sekolah. Kita datang itu adalah untuk mengkondisikan siswa seperti tujuannya. Tujuan apa? Ya tujuan pendidikan. Gitu. Jadi kalau bagi saya, terutama siswa. Gitu. Kebijakan apapun juga, kalau itu menguntungkan siswa, saya ambil. Kebijakan apapun juga, kalau itu merugikan siswa, saya tolak. Iya Pak. Iya, oke, gitu. Nah, lanjut. Terus terkait
Bapak kan buat grup itu kan, lapor Pak Yus itu kan. Iya. Apakah Bapak juga kayak gitu ke sekolah sebelumnya juga Pak? Atau hanya di sekolah kami ini? Jadi kejadiannya memang itu karena pengalaman di sekolah yang sebelumnya, gitu ya. Inspirasinya adalah dari Gubernur Jawa Tengah sebelumnya. Itu ada yang namanya lapor grup. Ya. Pak Ganjar pada waktu itu buat aplikasi namanya lapor grup, di mana setiap orang dalam kapasitas apapun juga bisa melapor langsung kepada gubernur ini. Bisa berkomentar ya? Iya. Iya. Saya rasa ini menarik. Iya. Kenapa dengan seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi politis ya, bahwa ketika kita bisa membuka keran pendapat, kritik, usulan, maka saya yakin masalah yang timbul itu akan semakin tereduksi, terkurangi, gitu ya. Walaupun misalnya ya ada 10 masalah, tapi kemudian kita hadir dengan nyata di 1 atau 2 masalah, maka orang itu sudah menganggap bahwa orang itu telah bekerja. Iya. Tetapi beda ceritanya kalau kemudian kita membiarkan permasalahan itu pendam pada masing-masing Iya orang. benar. Tetapi pada suatu saat itu menjadi letusan. Oh iya, ternyata sekolah tidak perhatikan kita. Ternyata gentingnya bocor sampai lumpuh. Iya. Ternyata nggak nyaman karena kipasnya mati. Iya. Sampai 3 bulan itu ya di Sampai grup 3 ya. bulan. Nah, Iya. ya kenapa? Karena memang tidak ada sumbatan yang kemudian terbuka. Ya nggak ada suara ya. Tidak ada Nggak mau ada disalurkan kemana. Iya. Bisa jadi ya namanya siswa untuk ngomong langsung kepada pihak sekolah juga nggak sampai. nggak sampai. Ya. Alah, sekolah gratis kok tuntutannya ada, Iya, kan gitu ya. iya. Tapi pada sisi yang lain, kami pun dari pihak sekolah itu membutuhkan untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Iya. Gitu. Salah satunya adalah sarana. Gitu. Jadi ini ya bergayung sambut ya. Artinya bahwa siswa pun semoga mendapat kemanfaatan, dan kami pun juga melaksanakan program sesuai dengan tujuan sekolah. Ya kita juga senang sih Pak, karena ya jadi ada media kan Pak, buat Iya. kita kritik. Biasanya kan susah, kita mau gimana caranya? Iya. Ya. Dengan adanya itu ya kita jadi ada media dan langsung ke Pak Yosinya Langsung sendiri. gitu ya. Nggak lewat mana-mana. Nggak dulu. lewat mana-mana Iya. gitu ya, langsung A1 Enak gitu ya. banget Iya, ya. langsung Itu direspon langsung gitu sama respon baik pemimpinnya sendiri. Ya. Ya. Sudah atau ada lagi yang ditanyakan? Ini ada yang terakhir. Nah. Harapan Bapak Harapan saya kepada tentang siswa dan para Bapak Ibu guru yang ada di sini Oke. dan sekolah ini sendiri. Nggak ada kata lain, disiplin. Ayo kata-kata hari ini Pak, disiplin ya. Jadi dari malam itu. Pokoknya kalau ditulis kata-kata hari ini Pak, disiplin ya. Mungkin Disiplinnya gini ya, kenapa kok ini menjadi tagline saya gitu ya, disiplin. Yang pertama memang kita lagi butuh itu. Ya. Kita butuh itu kenapa? Ya saya nggak mengatakan bahwa kita nggak tertangani selama ini ya, kondisi yang ada di sekolah. Tapi memang bahwa situasinya berbeda. Dulu dengan sekarang ini berbeda. Orang-orangnya beda, yang menghandle juga beda. Kepala sekolahnya juga beda, perhatiannya juga beda gitu. Nah, ini juga barangkali memang dibutuhkan orang yang paham betul kondisi SMA seperti ini. Kemudian kita tahu masyarakat di sini gitu, yang beda dengan di Sukoharjo, beda dengan di Rawasari, beda dengan di SMA. Iya, tetap beda-beda. Dalam situasi yang beda kayak gitu, saya yakin bahwa kalau kita pegang sesuatu yang kemudian dipahami bisa dilaksanakan oleh semua sektor, terutama oleh siswa, maka ini akan mencuat menjadi sebuah isu. Oh iya ya, SMA seperti itu ternyata sekarang sudah lebih baik gitu, maju. lebih maju, Iya, Pak. prestasinya terjaga, anak-anaknya kopen. Iya. Karena apa? Disiplin. Gitu. Kira-kira dengan disiplin ini apakah akan ada penolakan? Saya yakin iya. Iya. Iya, Ya. tetap iya. Walaupun bukan hanya dari siswa, mungkin juga bapak ibu guru bisa jadi yang biasanya bisa santai sekarang kemudian menjadi lebih harus strike gitu ya. Iya. Tapi ya mohon dipahami, nggak ada sesuatu yang simsalabim, nggak membalikkan tangan begitu saja. Nggak cepet ya, Proses proses. harus dihargai gitu. Iya.
Oke, sudah selesai. Terima kasih ya Pak Yosi. Makasih juga. Makasih Ya. banyak ya Pak. Iya. Kita senang termotivasi banget, ya. juga ya. Bisa ngobrol langsung sama Pak Yosi. Iya. Senang Oke. banget. Oke teman-teman, terima kasih semuanya ya. Dadah. Jangan dadah dulu. Apa Pak? Kamu yang jawab ya. Iya. Semangat. Sukses. Aduh. Lagi. Barang kali ini menjadi sebuah kebiasaan kita. Kenapa? Itu dari awal saya ada di sini itu sudah apa namanya sudah digaungkan Oh, iya. dan itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi ini salah satu tagline saya juga. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu berarti kita harus disiplin. Iya, Dan disiplin. Iya, mulai disiplin ya. Iya. Oke, siap ya. Siap. SMA Jubilee. Sukses. Terima kasih.